Video ini bahas trik pilih dan cara baca paket saham ETF dunia yang bakal naik. Tapi langkahnya paling gampang pakai Investing Pro. Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional di luar negeri dan alhamdulillah investasi gue udah miliaran. Gue tahu cari saham bagus bingungin banget buat pemula. Jenisnya ada ribuan, mata uangnya beda. Tapi gue garansi setelah lo nonton video ini, semua bakal mudah dan bantu capai 1 miliar pertama kamu lebih cepat. Pembahasannya cara baca saham ETF dunia, pakai AI untuk analisa saham, dan cara pilih yang bakal naik jangka panjang. Yuk sikat! Part 1, cara baca saham ETF dunia. Masuk ke definisi singkat ETF itu. Exchange Traded Fund, itu artinya. Intinya investasi membeli paket saham, bukan satuan. Jadi daripada pilih saham Google, Tesla, Netflix, ETF kasih akses buat kita beli ratusan hingga ribuan saham sekaligus dengan modal minim 17 ribuan rupiah atau 1 US dollar. Bener ada ETF kripto, metal seperti emas, dan lainnya. Tapi hari ini kita fokus ke ETF paket saham. Besarnya ETF di dunia itu 30 kali lebih besar dari uang yang beredar di Indonesia. Dan jauh lebih besar dan lebih aman daripada kripto. Tapi ETF itu ada ribuan jenisnya. Jadi untuk cari paket saham ETF dunia terbaik, paling gampang adalah pakai Investing Pro. Klik di Google investing.com, terus login akun kalian, terus cobain fitur Investing Pro-nya. Nah, di sini ada sekitar ribuan ETF yang bisa lo riset, bahkan ada bantuan Artificial Intelligence AI buat analisa saham kayak gini nih. Yang bikin orang biasa kayak kita jadi jago analisa dan tahu saham mana, ETF mana yang harus dibeli dan kenapa. Tapi detail AI gue akan jelasin di part 2. Sekarang kita mulai dari awal dulu. 1. ETF name atau cara baca nama paket sahamnya. Nah, gue akan pilih satu ticker atau simbol atau nama ETF, yaitu ETF CSPX. Gue pilih ini karena ini ETF yang gue sendiri invest, yang akan gue pegang seumur hidup. Kalau kita lihat di sini, nama panjangnya adalah iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD ACCC SPAX. iShares itu cuma brand atau merek dari BlackRock atau dikenal sebagai manajer atau perusahaan investasi terbesar di dunia. Ibarat kayak Honda atau Toyotanya di dunia mobil, tapi ini di dunia investasi. Core itu kategori produk. Ini bisa diabaikan. S&P 500 itu indeks atau liga saham terkenal yang isinya top 500 perusahaan terbesar di Amerika. Tapi kenapa indeks atau liga saham ini ada di nama ETF? Karena kebanyakan ETF itu sebenarnya adalah index fund. Simpelnya, lo beli ratusan saham yang ada di suatu indeks atau liga tertentu. Jadi kalau S&P 500, ya lo beli 500 perusahaan itu. Kenapa ini pilihan yang pintar? Karena uang lo otomatis tersebar ke banyak perusahaan dan biayanya murah. Ibaratnya lo nggak naruh semua telur di satu keranjang. Tapi Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia, pernah bilang orang yang nggak ngerti apapun bisa ngalahin profesional kalau rutin investasi di index funds ETF paket saham. Oh ya, kalau lo serius mau belajar cara analisa saham yang benar, ya pakai Investing Pro. Ini kasih lo tools yang sama kayak yang dipakai sama profesional. Semuanya di dalam satu tempat, lo bisa dapat tambahan diskon 15% juga pakai link gue di bawah. Thanks for investing.com yang udah bantuin video ini. Kedua, ada tulisan UCITS. Artinya, ETF ini diatur oleh regulasi Uni Eropa. Jadi aman dan terstruktur. Lalu USD ini mata uang fundnya. Jadi transaksi lu kalau beli paket saham CSPX ini harus pakai Amerika Dollar. Terakhir ACC alias accumulating. Tapi maksud accumulating itu kayak gimana? Jadi ETF itu dapat dividen atau uang gratisan dari saham-saham di dalamnya yang kamu punya. Nah, uang ini bisa di distributing ETF, yaitu dividen dibagi ke investor, duit gratisannya langsung masuk ke deposit kamu. Kamu langsung terima duit gratisnya setahun biasanya 4 kali. Atau accumulating ETF, yaitu dividennya diputar lagi, langsung dibeliin saham lagi. Saya sih lebih suka yang ini biar duitnya beranak menghasilkan duit lagi. Tapi mana yang lebih bagus ya tergantung umur lo, tergantung tujuan lo, dan pajak di negara lo. Di beberapa negara, accumulating lebih bagus karena nggak kena pajak dividen. Tapi di negara lain malah kurang menguntungkan. Tapi kabar baiknya, biasanya ada versi ETF yang sama, tapi beda tipe accumulating dan distributing. Contohnya, ada ETF Vanguard S&P 500 namanya VUSA, versi distributingnya. Jadi dia tetap ngikutin indeks S&P 500, kerjanya sama, tapi bedanya dia rutin bagi hasil uang gratisannya langsung ke lo. Oh ya, karena kita sama-sama belajar, kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja di kolom komen ya, insya Allah gue jawabin satu persatu. Selanjutnya ada tulisan ISIN, International Securities Identification Number. Ini kayak nomor KTP buat ETF-nya. Kode unik kombinasi nomor dan angka biar lo nggak salah beli. Tapi kadang ada banyak banget ETF namanya mirip banget. Jadi kalau ragu, lo tinggal copy dan lo tinggal search juga di Google atau investing.com ya untuk tahu ini ETF yang mana. Sekarang kita bahas biaya.
TER, Total Expense Ratio. Intinya gini, semakin kecil biayanya, semakin banyak uang lo yang bakalan ada di kantong. ETF biasanya murah banget, tapi kalau investasi reksadana yang kayak gini nih, ini potongannya tinggi banget, men. Bisa 2-4%. Maksudnya apa? Lu untung nggak untung, si reksadana ini bakal ambil duit lu sebagai biaya admin. Mereka ambil 2-4%, rese kan? Lu untung nggak untung. Tapi ETF cuma sekitar 0,07-0,2%. Kelihatannya sih bedanya kecil, tapi buat jangka panjang, 2% expense ratio bisa ambil miliaran duit investasi lu. Lu jadi malah rugi enak di dia gitu. Oke, ya kedua ada cara baca total asetnya atau dana yang dikelola ETF tersebut. Ini penting buat tahu duit lo aman apa enggak. Contoh, lu kalau harus nabung di bank dengan duit 1 miliar, mending ke bank besar kayak Bank BCA, Bank Mandiri yang nasabahnya banyak, atau bank yang baru buka minggu lalu, nasabahnya dikit. Mending Bank BCA kan? Nah, milih ETF dunia sama. Cari yang dana kelola atau aset under management itu besar. Kalau besar artinya banyak orang yang percaya taruh duitnya di situ. ETF CSPX ini punya 141 miliar US dollar setara dengan 2.000 triliun rupiah. Gede nggak? Ya gede cuy. Total uang beredar di Indonesia aja cuma 8.000 triliun kan? Ya 2.000 triliun dalam satu paket investasi ya gede banget lah. Bank BCA aja tuh 1.600 triliunan. Jadi si CSPX ini cakep nih. Dana yang dikelola jumlahnya gede banget. Tapi kalau gue lihat nih ya, ada reksadana yang isinya cuma 6 juta US dollar atau 80 miliar rupiah. Gue harus langsung waspada. Kenapa? Karena ada risiko besar bahwa reksadana ini bakal ditutup sama manajernya atau bangkrut. Soalnya gini, manajer reksadana itu bikin produk buat cari uang. Tapi kalau nggak ada yang beli dan nggak banyak, ya mereka jadi nggak dapet duit kan. Oh ya, sebelum lanjut nanti di part ketiga, gue juga bakal ngebahas cara pilih saham ETF yang bakal naik di jangka panjang. Sip ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke tanggal peluncuran atau inception date. ETF ini dibuat tahun 2010. Artinya udah 16 tahun nih, mantep. Tapi kadang orang nanya ke gue, kalau ETF baru banget misalnya baru setahun itu bahaya nggak Pak? Jawaban gue simple, selama ukuran dana yang dikelola tadi itu udah lumayan besar dan perusahaan yang ngeluarin ETF itu punya reputasi bagus kayak BlackRock, alias bukan perusahaan baru yang nggak jelas, yang abal-abal, gue oke-oke aja sama ETF baru. Tapi emang sih kalau ETF-nya udah lama gitu, udah belasan puluhan tahun, lo punya lebih banyak data buat dilihat. Ya kayak CSPX ini, kayak performa dia di masa lalu dan seberapa akurat dia ngikuti indeksnya, lo bisa cek semua di investing.com. Terakhir ada jumlah kepemilikan saham. Ada berapa isinya? Itu sebutannya number of holdings. Tapi ini nih yang sering bikin orang bingung. Kenapa ETF S&P 500 isinya 515 saham bukan 500 aja? Padahal namanya aja kan S&P 500 gitu ya. Ini karena beberapa perusahaan di indeks itu punya dua jenis saham. Contohnya kayak Alphabet. Perusahaan induknya si Google. Jadi satu perusahaan tapi punya dua tipe saham yang beda. Makanya total jadi lebih dari 500. Oke, itu basicnya. Sekarang kita lanjut ke bagian overview. Di sini ada yang namanya quote atau ringkasan informasi harga saham. Atau ETF misalnya itu ada bid atau ask, harga beli atau jual saat ini. Review close, harga penutupan sebelumnya. Price open, harga saat pasar buka. Morningstar rating dan risk rating, penilaian kualitas dan risiko. Jadi quote itu bukan cuma satu angka, tapi paket informasi harga plus data penting lain yang bantu investor ambil keputusan. Sekali lagi kalau lo nggak ngerti dan pengen ngobrol, tanya aja di kolom komen ya. Insya Allah gue jawabin satu persatu. Lanjut ke poin berikutnya. Sekarang kita masuk ke grafik performa alias seberapa bagus ETF ini dari waktu ke waktu. Tapi ini penting banget buat lo ngerti, angka performa ETF itu udah termasuk semuanya. Termasuk perubahan harga, dividen, dan biaya. Jadi ini hasil bersihnya. Nah, di grafik ini kelihatan nih dari tahun 2010 sampai sekarang, bacaannya kelihatan. Kalau diinvest di ETF ini nilainya naik 710%. Gila sih. Bayangin lo taruh duit, terus naik 7 kali lipat lebih dari 2010 sampai 2025. Itu profit yang gede banget. Masukin 1 miliar di 8 miliar cuy. Nggak diapa-apain. Tapi di sini banyak banget investor pemula bikin kesalahan fatal. Mereka pilih ETF cuma dari hasil yang masa lalu aja. Contoh mereka bandingin sama ETF lain kayak MSCI World ETF, ACWI, yang isinya saham global. Terus mereka bilang, wah S&P 500 jauh lebih oke nih, gue beli ini aja deh. Tapi masalahnya, hasil masa lalu nggak menjamin hasil di masa depan. Tapi faktanya secara historis sering banget terjadi ada satu wilayah di dunia yang jago banget selama 10-20 tahun, terus tiba-tiba performanya jeblok. Makanya ngelihat data masa lalu buat milih ETF itu cara yang nggak sepenuhnya tepat.
Kalau lo selalu pilih yang performanya paling tinggi di masa lalu, lo malah bisa dapat hasil yang jelek. Kenapa? Karena lo beli yang lagi hype, yang lagi mahal, bukannya beli yang lebih murah dan belum populer. Jadi, lihat history itu penting buat ngerti cara kerja ETF. Tapi, jangan cuman pilih ETF karena dia yang paling cuan di masa lalu. Sekarang masuk ke currency risk. ETF ini basisnya US dollar, Amerika dollar. Dan domisilnya, rumahnya di Irlandia. Artinya apa? Kalau lo invest pakai rupiah, return atau keuntungan lo dipengaruhi dua hal. Performa saham Amerika dan nilai tukar dolar. Rupiah kan udah melemah minus 700% ya selama beberapa dekade ke belakang. Artinya untung 700% aja di saham Indonesia sebenarnya belum untung. Jadi bukan cuma sahamnya naik turun, tapi kurs juga ikut main. Terus sedikit soal risiko dan pergerakan. Lihat juga betanya 0,98, artinya pergerakan ETF ini hampir sama dengan market. Ya market tuh maksudnya pasar saham. Kalau market naik 10%, dia juga naik sekitar segitu. Tapi kalau turun, ya ikutan turun bareng juga. Tapi ini penting banget buat mindset lo bahwa volatilitas naik turun saham itu bukan musuh. Itu cuma cara lain bilang harga naik atau turun. Contohnya tahun ini plus 10% saham lo, tahun depan plus 30%, tahun berikutnya minus 10%. Ya kalau dibagi rata-rata, 3 tahun itu masih untung sekitar 9% per tahun. Kelihatannya chaos, tapi itu normal dalam dunia saham. Yang penting fokusnya jangka panjang. Makanya kalau lo masuk ke ETF kayak gini, lo harus siap lihat portfolio lo naik turun tiap tahun. Tapi justru dari situ, return atau keuntungan jangka panjang datang. Nah, bagian yang paling serunya adalah holdings. Alias, apa aja sih isi ETF ini? Saham-sahamnya apa aja? Di kiri ada daftar perusahaan terbesar. Ada Nvidia, ada Apple Inc., ada Microsoft ya 4,78%, dan yang gila, 10 teratas saham-sahamnya itu adalah 38% dari total ETF-nya. Buat beberapa investor ini bikin deg-degan dulu. Beli S&P 500 itu nyebar rata, aman, itu zaman dulu. Tapi sekarang perusahaan teknologi Amerika tuh udah gede banget porsinya. Jadi numpuk di beberapa perusahaan ini aja. Tapi masalahnya kalau mereka kenapa-kenapa, semuanya satu S&P bisa kena. Makanya banyak cara yang alternatif. Buat diversifikasi negara atau cari saham kecil kayak small cap. Biar nggak tergantung sama perusahaan raksasa aja. Makanya banyak investor sekarang pilih pendekatan yang lebih menyebar yang nanti gue akan bahas di poin ketiga. Misalnya beli ETF saham negara maju atau emerging markets gitu ya. Kamu cek aja ETF EIMI, itu bagus buat non-America market. Nanti kita bahas cara pilih strateginya di poin ketiga nanti. Trik cari saham sekarang udah bisa pakai artificial intelligence atau AI, makanya kita masuk ke poin kedua. Oke, part 2, pakai AI untuk analisa saham. Jadi di investing.com ada tool investasi namanya Investing Pro. Tujuannya dibuat Investing Pro ini adalah bikin investor biasa kayak kita bisa punya akses ke tools dan data level profesional dengan harga yang terjangkau. Jadi daripada investasi cuma modal feeling, perasaan, fear of missing out, atau ngikutin influencer ABC, Investing Pro ini bantu investor ambil keputusan berdasarkan data dan AI. Oh ya, sebelum lanjut, nanti di part ketiga gue ingetin lagi, gue juga bakal ngebahas cara pilih saham ETF yang bakal naik di jangka panjang. Sip, lanjut ya. Satu nih, ada AI-nya namanya Propix AI. AI pemilih saham. Propix AI fokusnya nyari saham yang punya potensi ngalahin market. Jadi AI ini bikin portfolio saham siap pakai berdasarkan data finansial, analisa, dan pola dari ribuan perusahaan. AI-nya belajar dari 25 tahun data finansial, 50 lebih matriks, ribuan perusahaan. Jadi sistemnya ngeliatin pola. Kalau perusahaan kondisinya kayak gini, dulu performa sahamnya gimana, ke depannya gimana. Yang dianalisa misalnya profit, utang, cash flow, pertumbuhan bisnis, valuasinya, dan di Propix AI ada berbagai strategi sesuai tujuan dan risiko investor. Contohnya misalnya Tech Titans, fokus ke saham teknologi growth tinggi. Potensi returnnya juga besar, tapi risikonya juga tinggi karena sahamnya lebih volatile, lebih naik turun. Cocok buat yang siap mental sama naik turunnya market dahsyat. Beat the S&P 500. Fokus ke perusahaan besar Amerika dengan fundamental kuat. Lebih stabil dibanding Tech Titans, karena fokus ke bisnis yang sehat dan konsisten. Best of Buffett ini juga ada. AI ini menganalisa gaya investasi Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia. Lalu cari saham yang mirip prinsip investasinya. Mid cap movers ini fokus ke perusahaan menengah yang punya potensi berkembang besar sebelum jadi terkenal. Ada juga top value stocks, nyari saham yang dianggap murah dibanding nilai aslinya alias value investing. Propix juga punya strategi global, saham Eropa, market berkembang, DAX Jerman, Nifty India, dan market lainnya. Cara pakainya simpel banget, lo pilih strategi, lihat daftar saham, pelajari detailnya, masukin aja ke watchlist kalau lo tertarik. Tapi intinya AI ini bukan buat asal ikut beli.
Mereka justru nyaranin investor, tapi tetap lo harus riset sendiri sebelum dibeli sahamnya. Ada juga update bulanan saham baru ditambah saham dihapus rating seperti outperform atau underperform. Semua strategi juga dites dulu, pakai data masa lalu atau backtesting buat lihat apakah strateginya masuk akal atau enggak. Nah, output Propix AI ini bentuknya daftar saham pilihan lengkap dengan strategi, alasan pemilihan, target return. Jadi Propix AI cocok buat orang yang pengen kasih gue shortlist dong saham bagus apa yang cepet bisa untung yang bisa gue pilih. Yang kedua, Warren AI. AI buat riset dan analisa. Kalau Propix yang tadi AI itu fokus milihin saham, tapi Warren AI lebih kayak ChatGPT khusus investasi. Lo bisa langsung tanya apa sih risiko terbesar perusahaan ini? Saham ini undervalue apa enggak? Bandingin perusahaan AI yang A dan yang B misalnya. Warren AI bakal baca laporan keuangan, data market, berita, historical data, metrik finansial, lalu kasih jawaban yang lebih gampang dipahamin sama lo. Kelebihan Warren AI, data marketnya real time. Cover atau mencangkup 195.000 aset global, bisa analisa fundamental dan teknikal. Ada stock screener dan berita, bisa nampilin chart atau grafik, punya data historis sampai 10 tahun lebih. Rekomendasinya bisa personal berdasarkan watchlist dan portfolio. Warren AI di investing.com juga bisa bantu analisa resiko, cari saham undervalue, bandingin kompetitor, baca valuasi perusahaan. Jadi kalau Propix AI tadi kasih gue saham yang bagus, maka si Warren AI ini jelasin kenapa saham ini bagus atau jelek. Propix cocok buat cari ide saham cepat, kalau Warren AI cocok buat riset lebih dalam. Tapi dua-duanya sebenarnya saling melengkapi. Tapi gimana sih cara paling mujarab, trik biar tahu saham dunia yang bakal naik? Nah, kita masuk ke part yang ketiga yang paling penting. Part ketiga, trik pilih saham dunia yang bakal naik jangka panjang. Oke, jadi kalau ngomongin cara milih saham yang bagus di tahun 2026 dan seterusnya, menurut gua kita tuh nggak bisa cuma lihat perusahaannya doang. Kita harus lihat dulu arah dunia bergerak ke arah mana. Dan salah satu negara yang paling berpengaruh ke pasar saham dunia itu, ya Amerika Serikat. Kenapa? Karena banyak banget perusahaan terbesar di dunia itu berasal dari Amerika. Jadi kalau Presiden Amerika bikin kebijakan baru, biasanya uang triliunan dolar bakal ngalir ke sektor-sektor tertentu. Dan itu bisa jadi petunjuk besar buat investor. Nah sekarang Presiden Donald Trump itu lagi kasih sinyal besar tentang arah investasi 2026 dan seterusnya. Ada agenda ekonomi nilainya hampir 1,9 triliun dolar dan menariknya kita sebenarnya bisa ikut menikmati pertumbuhan itu tanpa harus capek milih satu-satu saham yang harus dipilih. Mari kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama adalah infrastruktur AI. Ini gede banget. Presiden Trump bilang AI atau Artificial Intelligence bakal jadi salah satu mesin ekonomi terbesar di Amerika. Dan sekarang perusahaan-perusahaan teknologi lagi berlomba-lomba bangun data center AI. Nah, salah satu proyek yang paling besar banget namanya Stargate. Stargate itu adalah proyek pembangunan infrastruktur AI raksasa yang fokus buat membangun pusat data dan data AI center di Amerika. Bayangin kayak otaknya internet, buat AI seperti ChatGPT, Gemini Google, dan teknologi masa depan lainnya. Proyek ini nilainya sekitar 500 miliar dolar. Dan bukan cuma itu aja, perusahaan-perusahaan teknologi besar kayak Google, Meta, Amazon, dan Microsoft juga diperkirakan ngeluarin sekitar 700 miliar dolar tambahan buat AI infrastructure ini. Jadi totalnya sekitar 1,2 triliun dolar. Gila banget kan? Dan semua uang itu dipakai buat bangun data center, beli chip AI, bangun listrik dan energi tambahan, bangun jaringan internet super cepat, dan bikin teknologi AI makin canggih. Artinya apa? Banyak perusahaan di dunia bakal ikut kecipratan uang ini. Yang kedua adalah American Reshoring. Nah ini penting banget. Reshoring itu sederhananya adalah perusahaan Amerika yang dulu produksi barang di luar negeri, sekarang dipindahin balik ke Amerika. Kenapa? Karena Presiden Trump lagi agresif banget soal tarif dan perang dagang. Jadi banyak perusahaan mulai mikir daripada kena pajak mahal nih, mending bangun pabrik di Amerika aja. Dan hasilnya perusahaan-perusahaan besar itu mulai investasi besar-besaran di Amerika. Contohnya lagi ya, Apple investasi sekitar 600 miliar dolar, AstraZeneca 50 miliar dolar, Global Foundries 16 miliar dolar, dan Stellantis sekitar 13 miliar dolar. Itu perusahaan-perusahaan gede di Amerika. Artinya nanti bakal banyak pembangunan pabrik, kebutuhan mesin, logistik, supplier, tenaga kerja, dan teknologi industri. Jadi perusahaan Amerika juga bakal ikut dapat profit besar dari tren yang reshoring ini. Yang ketiga adalah space atau luar angkasa. Dulu mungkin orang pikir luar angkasa cuma buat film. Sekarang itu bisnis serius banget. NASA di tahun 2026 diperkirakan punya budget sekitar 27,5 miliar dolar dan termasuk tambahan sekitar 10 miliar dolar dari program ekonomi besar Presiden Trump.
yang sering disebut Big Beautiful Bill. Tujuannya buat eksplorasi bulan, misi ke Mars, satelit, pertahanan luar angkasa, dan teknologi aerospace. Makanya perusahaan-perusahaan seperti Viasat, Iridium, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Honeywell, and L3Harris diperkirakan bisa jadi pemenang besar karena mereka bikin teknologi satelit defense komunikasi sampai aerospace systems. Yang keempat adalah rare earth atau critical minerals. Nah, ini mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya simple. Rare earth itu maksudnya adalah bahan-bahan mineral langka yang dipakai buat baterai mobil listrik, chip komputer, teknologi militer, smartphone, dan AI juga. Masalahnya selama ini dunia terlalu bergantung sama Cina buat bahan-bahan yang kayak gini. Dan Amerika nggak suka terlalu bergantung. Makanya Presiden Trump baru aja launching strategi pertama namanya Project Vault. Tujuannya buat nyari, nyimpen, dan mengamankan mineral langka. Buat masa depan Amerika, nilainya sekitar 12 miliar dolar. Jadi perusahaan tambang dan material Amerika seperti MP Materials dan Albemarle berpotensi dapat keuntungan besar. Nah sekarang masalahnya 99% orang salah cara investasinya. Mereka baca berita, lalu buru-buru cari, wah saham apa nih yang bakal naik. Akhirnya mereka beli Nvidia pas sudah mahal. Beli saham gorengan ikutin influencer. Atau nebak-nebak saham kecil yang katanya bakal to the moon. Lebih parahnya lagi beli koin-koin yang gak jelas. Padahal milih saham satu-satu itu single stock itu susah banget. Dan jujur aja buat kebanyakan orang itu terlalu beresiko karena bahkan investor profesional pun sering salah. Nah, jadi solusi paling masuk akal adalah buat mayoritas investor sebenarnya sederhana banget. Nggak usah pilih satu-satu saham ya, beli aja semuanya. Caranya gimana? Ya udah pakai ETF, Exchange Traded Fund tadi, paket saham tadi, itu kayak keranjang saham kan. Jadi sekali beli, lo bisa langsung punya semua proses sekaligus. Dan menurut gua ada 3 ETF yang simple banget. Yang pertama, VTI. VTI itu isinya hampir semua saham di Amerika Serikat. Jadi kalau ekonomi Amerika tumbuh, kalau AI naik, reshoring dari jalan, perusahaan teknologi makin besar, VTI ikut naik. Yang kedua, VWO. VWO ini ETF untuk emerging markets atau negara berkembang kayak Indonesia, India, Brazil, Vietnam, dan lain-lain. Karena pertumbuhan ekonomi masa depan banyak datang dari negara berkembang juga. Dan yang ketiga adalah VXUS. Ini buat saham internasional di luar Amerika. Jadi kamu punya perusahaan-perusahaan global dari seluruh dunia. Tapi kalau mau cepat analisa grafik ETF-nya, tinggal klik tulisan analis grafik. Ini tanpa prompt apapun ya, hanya satu klik di Investing Pro, ini bakal kasih tahu kamu kondisi ETF-nya lagi seperti apa. Mulai dari tren, momentum, level support, resisten, sampai sinyal buy-nya juga bakal tahu. Dan menariknya, kalau kamu beli 3 ETF ini, sebenarnya kamu udah otomatis punya perusahaan AI-nya, perusahaan mineralnya, perusahaan space-nya, NASA tadi, supplier reshoring, bank, teknologi, healthcare, dan semuanya. Jadi kamu nggak perlu nebak-nebak lagi siapa pemenangnya dalam jangka panjang. Karena kalau kamu beli seluruh sistem ekonominya, dan ini penting banget dalam jangka panjang. Hampir semua CEO dari perusahaan besar di dunia itu punya tujuan yang sama. Mereka pengennya grow atau bertumbuh. Mereka pengen untung lebih besar tiap tahun. Dan kalau kita beli seluruh pasarnya, seluruh perusahaannya, kita ikut menikmati pertumbuhan dunia. Ibaratnya kalau orang lain sibuk cari jarum di tumpukan jerami, kita beli aja seluruh jeraminya sekalian sama si jarum-jarumnya itu. Ya. Nah, blueprintnya sebenarnya simple banget. Buka brokerage account-nya, cari ETF-nya di aplikasi investasinya, setup auto transfer tiap bulan, beli rutin pas gajian, turn on nyalain dividen reinvestment, jadi dividennya otomatis diputar lagi buat beli aset baru. Dan ulang terus, sederhana. Mungkin nggak akan cepet kaya dalam semalam, bukan kayak instan, tapi justru strategi yang boring, yang membosankan kayak gini secara historis itu yang paling banyak bikin orang jadi kaya dalam jangka panjang. Dan ini juga strategi yang gue sendiri lakukan. Karena gue percaya kita nggak perlu jenius buat kaya dari saham. Kita cuma perlu disiplin, punya waktu, dan ikut pertumbuhan dunia. Tapi kalau kalian mau tahu cara beli ETF-nya step by step buat pemula Indonesia dari nol, kalian bisa nonton video ini ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.